Bagi sebagian orang, menghibur diri sendiri ketika sedang sedih itu rasanya sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Itu sebabnya kadang kita menemukan orang yang lama sekali di dalam rasa sedihnya, tidak keluar-keluar. Tetapi sesungguhnya apakah benar bahwa kita tidak dapat menghibur diri sendiri ketika sedih? Itu pendapat yang tidak betul. Sesungguhnya dari dalam diri kita sendiri kita bisa menghibur diri kita ketika kita dilanda oleh kesedihan. Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, ketika Anda merasa sedih, yang pertama yang harus dilakukan adalah cari tahu cara menangis yang bagus. Memang ada cara menangis yang tidak bagus ya. Menangis ya menangis, pokoknya menangis. Cuma maksudnya begini, ketika kita sedih, ada kalanya kita menahan rasa sedih itu. Lalu kemudian itu akan mempengaruhi diri kita. Kadang-kadang ketika kita menahan rasa tangis itu, dia akan masuk ke tenggorokan kita dan tenggorokan kita akan terasa sakit dan kemudian dia akan turun di dada dan rasanya dada itu sesak sekali ketika kita menahan rasa tangis. Nah, oleh karena itu, ketika Anda sedih dan Anda mau menangis, menangis saja. Apa gitu cengeng? Tidak. Ketika Anda menangis dan Anda sudah selesai menangis, maka masalahnya akan menjadi ringan. Maka, kalau Anda mau menangis, menangis sajalah ketika Anda sedih. Lalu bagaimana cara menangis yang dimaksudkan? Ada orang yang sambil menangis duduknya begini ya, lalu air matanya berurai turun. Tapi ada juga orang yang masuk ke dalam kamar, lalu kepalanya ditutup dengan bantal, lalu kemudian dia mulai menangis. Ada juga orang cara menangisnya, pergi ke pinggir pantai, lalu menangis, lalu berteriak sekeras-kerasnya. Terserah bagi Anda. Yang mana yang paling nyaman bagi Anda untuk menangis, silakan itu yang dilakukan. Nah, dengan demikian ketika Anda sudah menangis, ada perasaan sedikit lebih lega di dalam perasaan kita. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Setelah Anda menangis, ada sedikit perasaan lega. Nah, sekarang waktunya ambillah catatan, lalu mulai tulis perasaan Anda. Istilahnya, bagaimana perasaan saya? BPS. Perasaanku hari ini adalah saya sedih karena ini. Ditulis saja. Tulis banyak-banyak, sebanyak yang Anda bisa. Nah, apa gunanya untuk menulis ini? Dengan menulis perasaan Anda, maka itu akan mewakili apa yang ada di dalam hati Anda. Nah, ketika Anda membaca itu, seolah-olah bahwa rasa sedih yang ada di sini itu berpindah ke atas kertas itu dengan cara menuliskannya. Nah, kadang-kadang juga ketika kita merasa sedih itu rasanya berat sekali. Tetapi setelah kita tulis ternyata rasa sedih itu bisa sedikit lebih berkurang karena sudah ditumpahkan ke atas kertas yang kita tulis tadi. Langkah yang ketiga yang dapat Anda tempuh ketika Anda merasa sedih adalah berusahalah untuk mengalihkan perhatian. Ini tidak mudah. Orang yang sedang sedih biasanya akan lama bergelut di dalam rasa sedih itu. Tetapi pertanyaannya, dengan lama sekali bergelut di dalamnya, apakah itu menjadi sembuh? Tidak. Maka satu-satunya cara untuk keluar dari rasa sedih itu adalah kita harus beralih pikiran, harus memikirkan yang lain. Saya dulu ketika sedih, kebiasaan saya adalah saya pergi cari barang-barang yang sudah lama disimpan, saya bongkar kiri kanan dan seterusnya. Sehingga dengan sibuk-sibuk seperti itu saya bisa sedikit lebih reda perasaan saya. Saya bisa melupakan apa yang sedang saya rasakan. Opsi yang lain yang dapat Anda lakukan ketika Anda belajar mengalihkan pikiran Anda adalah silakan Anda ubah posisi di dalam kamar Anda. Misalnya tempat tidurnya tadinya menghadap begini, silakan dibongkar lalu mengubah keadaan menjadi menghadap seperti ini. Itu dapat mengalihkan perasaan Anda ketika Anda berada di dalam suasana yang baru seperti itu. Setidak-tidaknya itu dapat membantu Anda untuk mengalihkan pikiran dan sekaligus untuk mengurangi rasa sedih. Yang keempat, ini tips yang bagus yang dapat Anda lakukan ketika Anda mengalami perasaan sedih, hati terluka, dan seterusnya. Lakukan sesuatu yang menyenangkan hati Anda. Jika Anda laki-laki, Anda mempunyai hobi mancing misalnya, pergilah mancing. Lakukan pekerjaan itu selama beberapa lama dan tunggulah, pasti akan ada perubahan di dalam hati Anda. Perasaan sedih itu sedikit akan lebih berkurang dengan mengerjakan hobi yang Anda biasa kerjakan. Nah, untuk yang cewek-cewek ada pilihan lain, misalnya
Pergilah nonton film berseri, itu setidak-tidaknya dapat juga membantu ketika Anda menonton film kesukaan Anda, seakan-akan Anda membawa diri ke dalam situasi yang ada di dalam film itu. Nah, itu dipercaya oleh para ahli dapat membantu untuk mengobati rasa sedih. Bagi Anda yang senang berolahraga, silakan berolahraga. Ketika Anda sedih, silakan berolahraga. Bagi Anda yang biasa meditasi, silakan meditasi ketika Anda sedang bersedih. Nah, semua itu dapat Anda lakukan, hal-hal menyenangkan itu dapat Anda lakukan untuk membantu Anda keluar dari rasa sedih. Yang kelima, ini yang terakhir. Berbagilah perasaan kepada orang lain. Nah, maksudnya begini. Pasti di antara teman-teman Anda ada yang bisa menjadi tempat curhat Anda. Tapi harap diperhatikan, hati-hati dalam curhat. Jangan cari sembarang orang untuk curhat, karena bisa jadi masalah Anda itu akan terbongkar kemana-mana ketika Anda salah curhat. Jadi, carilah teman yang paling dekat dengan Anda, yang dapat Anda percaya untuk mendengarkan keluh kesah Anda. Dalam kenyataannya, ketika kita sedih, setelah kita menyampaikan, mengungkapkan perasaan itu kepada teman dekat kita, menjadi lebih lega. Kenapa lega? Karena kita sudah tumpahkan kepada teman yang kita percaya. Pilihan ini merupakan salah satu pilihan terbaik yang dapat Anda lakukan ketika Anda sedih. Setelah selesai berbicara, Anda akan sedikit terbantu dan perasaan di dalam dada Anda itu akan sedikit lebih lega. Tidak akan langsung sembuh secara total, tetapi setidak-tidaknya itu akan membantu Anda untuk mengurangi rasa sedih di dalam hati Anda. Nah, sekarang kita sampai pada poin-poinnya. Bagaimana cara menghibur diri sendiri ketika kita sedih, ketika batin kita luka? 1. Cari tahu cara menangis yang bagus. Anda boleh berteriak, Anda boleh diam lalu air mata bercucuran, atau membenamkan muka ke dalam bantal. Terserah bagi Anda, mana yang paling nyaman bagi Anda untuk menangis, itulah yang Anda lakukan. Yang kedua, tulislah bagaimana perasaan Anda. Setelah Anda menangis dan Anda mulai tenang, ambil kertas lalu mulai tulis perasaan Anda saat ini. Ketika itu selesai ditulis, maka tulisan itu akan menjadi wakil dari perasaan Anda yang sedang sedih. Yang ketiga, belajarlah mengalihkan pikiran Anda. Ubah posisi kamar, keluarkan gambar yang sebelumnya digantung, lalu ganti dengan gambar yang lain. Semua itu dapat membantu mengalihkan rasa sedih yang ada di dalam hati Anda. Lalu yang keempat, lakukan sesuatu yang menyenangkan bagi Anda. Kerjakan hobi Anda. Memelihara binatang, memelihara bunga, dan seterusnya, berolahraga, dan seterusnya. Itu semua dapat membantu Anda untuk menekan, untuk mengurangi rasa sedih ketika Anda sedang bersedih. Yang kelima dan yang terakhir, berbagilah perasaan kepada teman yang dapat dipercaya. Ingat, berbagi perasaan kepada teman yang dapat dipercaya, bukan berbagi perasaan dengan sembarang orang. Nah, dengan melakukan kelima poin ini, saya sangat yakin bahwa ketika Anda sedih, Anda dapat segera keluar dari perasaan sedih tersebut. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda.